Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Baik, saya akan lakukan. Buttfast menatap Suke dan menjadi sangat bertekad. Kemudian, dia meninju dadanya. Berhenti, Liu Jingning berteriak. Bang! Suke memuntahkan darah. Beberapa tulang yang menonjol patah, beberapa kembali ke tubuh Suke, dan semua organ dalamnya telah pecah. Dia hampir mati. Mekanisme penyembuhan diri sistem mulai bekerja dengan cepat, tulang-tulang di tubuhnya mulai tumbuh lagi, dan organ-organnya juga mulai sembuh. Ini terasa sangat enak, Suke tiba-tiba berteriak. Segera, dia berhasil mendapatkan kembali sebagian besar kekuatannya. Buttfast pukul lengan kiriku kali ini. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dipukul dan menit berikutnya, dia pulih? Mustahil. Bisakah pukulan anjing menyembuhkan luka orang? Ini, otak Liu Jingning gagal memahami apa yang dilihatnya. Buttfast menjadi sangat bersemangat dan memukul lengan kiri Suke. Aduh! Hanya dalam beberapa detik, semua tulang yang menonjol kembali ke tubuh Suke. Meski proses ini sangat menyakitkan, untungnya luka batinnya sudah hilang. Anjing ini sangat hebat. Pukulannya bisa menyembuhkan luka seseorang. Jadi jika aku memintanya untuk meninjuku, lukaku juga akan hilang? Mengapa saya tidak meminta anjing itu untuk memukul saya? Petik 2. Beberapa pembudidaya menoleh ke Buttfast. Bang! Petir lain menyambar. Kali ini, petir emas bahkan lebih keterlaluan. Suara itu sangat keras sehingga dada banyak kultivator terkompresi kesakitan. Seluruh langit ditutupi oleh petir emas yang terjalin. Tiba-tiba, itu berubah menjadi 4 pedang emas. Pedang merobek kekosongan dan hendak memukul Jiang Hongyan lagi. Jiang Hongyan sedang sekarat, dan napasnya semakin lemah. Dia baik-baik saja. Petik 2. Jiang Hongyan merasa lega dan tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa pedang akan datang. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal dan bernostalgia. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, saya tidak pernah bisa menentang surga. Selamat tinggal, Suke, senang bertemu denganmu di Gunung 5 Elemen. Dia menutup matanya. Pedang tidak berhenti dan mengenai Jiang Hongyan. Jiang Hongyan sudah mati, Bai Linglui mencibir. Tubuh Liu Jingning bergetar. Hongyan, petik 2. Tepat pada saat ini, semua orang melihat Jiang Hongyan. Tiba-tiba, Suke bergerak secepat kilat menuju Jiang Hongyan. Dia buru-buru mempraktikkan banyak prasasti, segel pembunuh fantasi, segel guntur surgawi, dan segel pemusnahan void. Sejumlah besar spiritual ki berkumpul dari sekitar, ketiga segel semuanya muncul bersama dan memblokir 4 pedang emas. Bang! Pedang itu membuka segelnya, tapi cahayanya sedikit meredup. Berhenti! Suke memanggil Dark Heavy Booster Sword dan memukul pedangnya. Bang! Keempat pedang itu hancur berkeping-keping, dan cahaya keemasan menerangi seluruh dunia. Bumi mulai berguncang hebat, menciptakan banyak lembah yang dalam, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Jiang Hongyan dilindungi oleh perisai cahaya dan masih utuh. Melihat ini, semua orang tercengang. Dia menghancurkan 4 pedang lagi. Bagaimana dia melakukannya? Dia memang saingan dari kesengsaraan guntur. Buttfast berteriak. Semua putra suci dan perawan suci tertegun. Beberapa menit yang lalu, dia hampir mati. Dia sekarang pulih setelah dipukul oleh Buttfast. Selain itu, dia masih berhasil mengerahkan kekuatannya. Meski begitu, saya tidak berpikir dia masih hidup. Dia tidak mungkin hidup. Semua pembudidaya melihat ke langit yang dipenuhi cahaya keemasan, mencoba mencari tahu di mana Suke berada. Namun, mereka gagal melakukannya. Aku tahu itu, bahkan jika dia berhasil menghancurkan keempat pedang itu, dia pasti sudah terbakar menjadi abu. Jika dia hidup, saya pikir hanya dalam beberapa tahun dia akan tumbuh menjadi putra suci yang luar biasa. Xiao Munan merasa sangat menyesal. Dia benar-benar bodoh, dia mati hanya untuk menyelamatkan seorang wanita, kata Xiao Taixuan. Saya harus mengakui bahwa Jiang Hongyan menjadikan dirinya murid yang baik, kata Qinji. Meski begitu, sekarang pemuda itu sudah mati, Jiang Hongyan juga akan segera mati. Bai Linglui mencibir dan menatap gunung tempat Jiang Hongyan berada. Bang! Tiba-tiba, Suke muncul dari jauh dan mulai terbang ke arah mereka.
Melihat ini, semua orang benar-benar terpana. Tidak mungkin. Dia masih hidup. Dengan semua orang menonton dengan heran, Suke perlahan mendarat di depan Jiang Hongyan. Dia mengeluarkan pil biru dan memasukkannya ke mulutnya. Kekuatan inti di dalam tubuhnya tumbuh sangat kuat dan tubuhnya mulai pulih. Dia perlahan membuka matanya dan terkejut melihat Suke berdiri di depannya serta petir keemasan di belakangnya. Aku masih hidup. Tentu saja kamu, Suke tersenyum. Melihat wajahnya yang cantik, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dengan lembut. Sudah kubilang aku tidak akan pernah membiarkan siapapun atau apapun membunuhmu, bahkan langit. Suke berbicara dengan lembut, dan suaranya penuh cinta. Jiang Hongyan tercengang, begitu pula para pembudidaya lainnya. Apa yang dia katakan barusan? Dia bukan murid Jiang Hongyan? Sialan! Saat menyadari hubungan antara Jiang Hongyan dan Suke sebenarnya sangat dekat, Dong Genji menjadi geram. Dia sangat marah sehingga pembuluh darah di wajahnya membengkak dan matanya memerah. Petir mulai menghilang, dan sinar matahari jatuh ke tanah melalui awan. Jiang Hongyan telah melewati kesengsaraan gunturnya. Tepat pada saat ini, Suke terbang ke langit, sambil memegang Dark Heavy Booster Sword miliknya. Kesengsaraan guntur sialan, kembalilah. Ledakan. Awan guntur bertinta yang megah menghilang. Suke melesat seperti anak panah, menginjak petir untuk mengejar awan guntur. Lingkaran cahaya hitam membungkus Dark Heavy Booster Sword di tangannya, yang penuh dengan kekuatan inti sejati yang luar biasa. Dia menggunakan Flame Devouring Wave dengan menebas pedangnya secara tiba-tiba di udara. Gemuruh. Awan guntur dibagi menjadi dua kelompok. Petir di awan juga dihancurkan oleh pedang, yang menciptakan ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah petir menggeram dengan marah. Setelah itu, awan cahaya keemasan menyilaukan menerangi langit seperti matahari. Seluruh langit ditutupi oleh cahaya keemasan dengan momentum yang luar biasa. Semua orang di daerah itu benar-benar terkejut. Mereka melihat pemandangan itu dengan mata melebar penuh teror, dan rahang mereka hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Setelah banyak kesulitan, mereka akhirnya melewati kesengsaraan surgawi, dan awan guntur menghilang. Alih-alih berterima kasih karena lolos dari kematian karena bencana besar, orang ini memilih untuk mengejar kesengsaraan surgawi. Dia keras kepala seperti anjing? Bagaimana bisa ada pria keras kepala seperti itu di dunia ini? Dia terus memprovokasi surga, apakah dia benar-benar akan meminta kematian? Gemuruh. Pada saat ini, langit menjadi kejam dan tirani. Petir emas yang terjalin telah berubah menjadi lautan emas yang menutupi seluruh langit. Petir yang gelisah itu seperti gelombang tinggi di laut, melonjak ke depan dengan raungan yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, semua gelombang emas berkumpul dan membentuk pedang besar yang tergantung di langit. Untuk sesaat, jumlah pedang emas melebihi 100. Tekanan yang luar biasa keluar dari pedang ini dalam sekejap. Terkesiap. Tak terhitung banyaknya orang di area ini yang terengah-engah dengan wajah tak berwarna yang dipenuhi teror. Lebih dari 100 pedang besar emas. Tidak ada yang akan selamat dari itu. Baru saja, satu pedang besar emas hampir membunuh Suke dan Jiang Hongyan. Saya khawatir setengah dari benua timur akan hancur jika lebih dari 100 pedang besar emas turun. Xiao Taixuan membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan serius, kali ini, orang ini akan hancur. Surga telah terganggu oleh perilakunya? Xiao Munan juga mengerutkan kening. Kesengsaraan surgawi telah selesai. Apakah dia kehilangan akal untuk memprovokasi awan petir? Apakah dia benar-benar berencana untuk mati di sini? Qin Ji, perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, menatap Suke tanpa berkata-kata. Matanya penuh kebingungan. Pria yang sombong. Dia mengacaukan kesengsaraan surgawi barusan, jadi dia pikir dia hebat. Dia pasti akan membayar harga untuk kesombongannya. Bai Lingrui, perawan suci dari keluarga Bai, mencibir sinis. Kebanyakan orang menggelengkan kepala dan mengira Suke terlalu sombong kali ini. Mengapa dia bertindak begitu sombong setelah melewati kesengsaraan surgawi dengan aman? Sekarang, surga kesal dan mengeluarkan petir. Kali ini, dia menghadapi kematian? Melolong, bocah kecil, bagus sekali. Ayolah, jika kamu bisa menembus surga, kuakui kamu tak terkalahkan. Buttface berteriak keras. Sebagai penonton, dia sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Liu Jingning menatap Buttface dan berkata, kamu diam. Orang ini telah kehilangan akal karena kemarahan. Hongyan, kenapa kamu tidak meneleponnya kembali? Dia memandang Jiang Hongyan, karena dia tahu Suke akan mematuhi instruksi Jiang Hongyan.
Namun, Jiang Hongyan tidak mengatakan apa-apa dengan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Budfest mendengus bangga, kamu tidak tahu apa-apa. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Jangan khawatir. Apa? Liu Jingning langsung tertegun. Bukan yang pertama kali? Mungkinkah dia mengejar kesengsaraan surgawi sebelumnya? Liu Jingning berbalik dan memandang Suke di langit dengan heran, seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada saat yang sama, Suke berdiri di langit dengan Dark Heavy Booster Sword di tangannya. Dengan jubahnya berkibar tertiup angin, momentumnya cukup sombong. Di depan tekanan hebat dari petir emas, momentumnya bahkan lebih kuat. Seperti seorang pejuang kesepian yang menahan 10.000 musuh, dia sangat luar biasa saat ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri setelah bertindak keras di depanku, bahkan jika kamu yang disebut bencana kuno. Karena di sini Suke berhenti sebentar dan mengangkat Dark Heavy Booster Sword di tangannya. Kemudian dia berlari menuju pedang besar emas secara langsung dengan menginjak awan petir dengan momentum yang mengguncangkan kekosongan. Sementara itu, dia berteriak, karena aku akan menjadi King of Top Acting. Mati, brengsek! Gemuruh! Di tengah raungannya, Dark Heavy Booster Sword menghantam pedang besar emas pertama dengan tiba-tiba dan menciptakan dentuman yang memekakkan telinga. Pedang pertama langsung meledak, petir emas yang pecah dan energi kekerasan menyapu riak dan membombardir sisa pedang emas besar lainnya. Ledakan! 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 Pedang besar emas meledak satu demi satu, seperti kartu domino yang jatuh. Langit di daerah ini terpelintir oleh ledakan. Retakan bahkan muncul di langit. Ledakan itu mengguncang bumi, menciptakan cahaya menyilaukan yang meluap kemana-mana. Seluruh langit terkoyak oleh ledakan, seperti kedatangan kiamat. Semua orang di daerah itu tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira Suke bisa melawan pedang hebat itu seperti ini. Dia telah memfokuskan kekuatannya untuk menghancurkan satu pedang emas besar, dan ledakan yang dihasilkan menghancurkan sisa pedang. Namun, bahkan jika dia bisa menghancurkan semua pedang besar emas itu, dia masih tidak bisa lepas dari kematiannya. Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan hebat seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk. Suara mendesing. Pada saat ini, suara ledakan terdengar dari jauh. Sesosok bergegas dengan menginjak petir. Sebelum orang-orang yang menonton sempat melihat penampilannya, beberapa pedang besar emas yang tidak rusak oleh ledakan menyerangnya secara langsung dengan menembus kehampaan dengan kekuatan langit. Sialan, masih ada lagi di sini. Ayo bertarung sampai subuh. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Dark Heavy Booster Sword muncul di tangannya, lalu dia bergegas menuju pedang besar emas itu lagi. Gemuruh! Pedang besar emas lainnya meledak. Ledakannya memicu reaksi berantai untuk pedang besar emas lainnya, yang meledak satu demi satu seperti kembang api. Suara mendesing. Setelah beberapa tarikan napas, sesosok yang dikenalnya bergegas dari arah lain. Brengsek, mengapa mereka begitu tahan ledakan? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword dan menyerbu ke arah pedang besar emas lainnya, B. Asteristar. Mengapa kamu begitu merepotkan? Gemuruh. Ledakan terus terdengar. Semua orang sudah benar-benar bingung dan tercengang. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang yang terus berdatangan dari berbagai arah adalah Suke. Mereka tidak mengerti bagaimana dia menghilang ketika pedang besar emas itu meledak dan kemudian kembali lagi untuk menghancurkan pedang besar emas itu lagi. Seluruh proses itu seperti anak kecil yang melarikan diri setelah menyalakan sumbu petasan. Metodenya yang tak tahu malu mengejutkan semua orang. Sialan, aku hampir lupa dia memiliki mantra yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri setelah mengenai pedang besar emas. Kesengsaraan surgawi tidak bisa menyakitinya sama sekali, teriak tetua keluarga Gong saat ini ketika dia mengingat sesuatu. Xiao Taixuan dan yang lainnya yang telah menyaksikan pertarungan Suke di Bright Moon Hotel tiba-tiba melihat cahaya, karena mereka ingat Suke memiliki semacam mantra yang dapat membantunya melarikan diri dengan merobek kekosongan. Tiba-tiba, Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai mendengus, HMPH. Itu bukan apa-apa bagiku, saya akan memberinya pelajaran hari ini dengan menunjukkan kepadanya kekuatan surga yang tak tersentuh. Lalu dia mengangkat tangannya, dan ujung jarinya mulai bersinar. Saat berikutnya, dia membuat segel teratai dengan satu tangan dan menunjuk Suke dengan tangan lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar dari langit. Awan tersingkir, dan teratai biru besar muncul. Kemudian teratai mekar, dan jari raksasa menusuk ke bawah ke arah kepala Suke seperti jari makhluk surgawi. Suke tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa.
Kemudian, dia berkata dengan ketakutan, "Sialan. Apakah Anda baik-baik he? Sial, tenang, tolong jangan tusuk aku." Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Kumpulan pedang emas terakhir di langit telah dihancurkan oleh Suke. Ledakan memekakkan telinga bergema di sekitar. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dihancurkan, menghilang di langit. Namun, seni sihir yang digunakan oleh Bai Lingrui telah berubah menjadi jari yang sangat besar, yang menekan ke arah Suke seolah hendak menghancurkan seekor semut. Suke berteriak seolah menghadapi musuh yang tangguh. "Jangan tusuk aku, Bai he." Gerakannya sangat cepat sehingga dia dengan mudah menghindari jari yang mengejutkan itu. Setelah itu, dia menyalakan mantra pelarian ilahi di tangan ini dan segera menghilang. Semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah gerakan jari misterius seni penilaian harta karun teratai Azure, yang bisa menutup kekosongan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Banyak orang terkejut, bahkan banyak putra suci dan perawan suci terkejut. Mereka tahu tentang seni sihir Bai Lingrui ini, yang berasal dari seni penilaian harta karun teratai Azure. Dan nama seni sulap ini adalah Azure Lotus Finger. Meskipun itu bukan seni sihir yang kuat, bahkan mereka tidak bisa menjamin mereka bisa menghindarinya. Tapi sekarang, pria yang bisa tetap tenang di depan kesengsaraan surgawi yang mengerikan berhasil menghindari jari itu seketika, sambil berteriak ketakutan. Tindakan Suke membingungkan semua penonton. Karena dia bisa menghindari serangan itu dengan mudah, mengapa dia bereaksi dengan panik, seolah-olah dia telah diserang oleh seni sihir yang mengerikan? Apakah dia gila? Wajah Bai Lingrui juga menjadi gelap. Dia pikir dia bisa menangkap Suke dengan seni sihirnya sehingga dia akan terbunuh oleh ledakan pedang emas itu. Tapi ternyata dia gagal lagi. Pria itu menghindari Azure Lotus Finger dengan mudah dengan ekspresi panik. Dia bahkan memanggilnya dengan nama yang salah. Untuk Bai Lingrui, Suke sengaja mengejeknya. Suara mendesing. Segera, Suke, yang baru saja pergi dengan mantra pelarian ilahi, dengan cemas kembali. Seiring dengan kilat keemasan yang menghilang di langit, kesengsaraan surgawi telah berakhir. Jiang Hongyan juga telah diselamatkan. Sekarang Suke bisa santai. Dia memutuskan untuk menghukum putra suci, perawan suci, dan pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte. Bergegas dari jauh, Suke melihat Bai Lingrui segera, jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, Bai he, kamu bisa berbicara dengan bebas, tapi tolong jangan menusukku lagi. Jika Anda ingin menusuk seseorang, Dong Genji adalah kandidat terbaik." Bibir Dong Genji berkedut. Dia sangat marah tetapi dia harus mempertahankan penampilannya yang lembut di depan Jiang Hongyan, jadi dia menahan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Suke membuat Bai Lingrui gemetar karena marah. Wajahnya menjadi gelap. "Jaga lidahmu," tegurnya dengan marah. "Saya Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai. Saya bukan Bai he. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membuatmu kehilangan keinginan untuk hidup." "Engah. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Di dunia ini, hanya Bai he yang bisa menggunakan Zen satu jari yang begitu kuat. Kamu bilang kamu bukan Bai he, bisakah kamu membuktikannya?" Suke bertanya dengan ragu. "Kamu." Bai Lingrui sangat marah sehingga dia mulai gemetar lagi saat dia menatap Suke dengan marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Sebagai perawan suci yang mulia, dia tidak perlu membuktikan bahwa dia bukan Bai he. Seseorang berani memintanya untuk membuktikan itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Para penonton juga terdiam. Kenapa dia harus membuktikan itu? Apakah ini benar-benar perlu? Kamu benar-benar kurang ajar. Bocah kecil ini sangat pandai menggoda orang lain. Namun, siapa Bai he? Kedengarannya seperti nama seorang wanita. Liu Jingning tersenyum, juga santai setelah Suke mengalahkan kesengsaraan surgawi. Ketika dia mengatakan itu, dia melirik Jiang Hongyan. Apakah Liu Jingning menyadari dia melakukannya atau tidak? Dia ingin menggoda wanita lain dengan mengajukan pertanyaan apakah Suke mengenal terlalu banyak wanita atau tidak. Jiang Hongyan tidak mengatakan apa-apa saat dia duduk di tanah, menyilangkan kakinya seolah dia tidak mendengar apa-apa. Dia menjalankan kekuatan inti sejati untuk menyembuhkan lukanya. Kali ini Budfest melangkah maju untuk berbicara atas nama Suke. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Saya dapat memastikan dengan pengalaman dan sifat serigala saya bahwa orang ini tidak mengenal Bai he. Dia hanya mengenal pemimpin sekte cantik yang bernama Su Yunlan. Oh, dia juga kenal Madam ya, wanita cantik. Dan dia mengenal seorang jenderal wanita yang gagah berani dan heroik bernama Situ Haitang. Oh,
Oh, dia juga mengenal Su Ling'er dan Su Xiaoqi, yang merupakan dua saudara perempuan dari suku rubah siluman berekor 9. Kata-katanya langsung mengejutkan Liu Jingning. Dia bermaksud menggoda Jiang Hongyan, tetapi dia tidak pernah berharap Budfest mengungkapkan begitu banyak informasi berharga dengan menyebutkan nama 5 wanita berbeda. Tuhanku, pria ini benar-benar memiliki banyak teman wanita? Liu Jingning berkata dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melirik Jiang Hongyan lagi. Namun, Jiang Hongyan masih menyembuhkan lukanya dengan mata tertutup rapat. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sepertinya dia tidak mendengar apa-apa atau dia tidak peduli dengan apa yang dia dengar. Suke perlahan mendarat dari langit dan menatap Bai Lingrui dengan waspada. Ekspresinya sepertinya memperingatkan Bai Lingrui sesuatu seperti, "Jangan tusuk aku," yang hampir membuat Bai Lingrui gila. Pusat kekuatan keluarga dan sekte mengerutkan kening. Mereka benar-benar ingin menjatuhkan Suke dan membunuh Jiang Hongyan. Namun, setelah menyaksikan tindakan Suke untuk melawan kesengsaraan surgawi, banyak orang ragu-ragu. Mereka tidak khawatir Suke membunuh mereka, tetapi mantra teleportasi Suke mengganggu mereka. Kecuali jika mereka dapat mencegah Suke melarikan diri, mereka tidak akan menyerangnya dengan mudah. Lagi pula, serangan mereka akan membuat Suke menyimpan lebih banyak kebencian di hatinya, dan dia akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkannya pergi? Seorang tetua keluarga Jiang bertanya, mengerutkan alisnya saat dia memandang Jiang Yushu. Wajah Jiang Yushu cukup suram, seperti pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte lainnya. Kali ini tidak hanya keluarga Jiang, tetapi juga hampir semua keluarga besar dan sekte menderita kerugian besar. Kecuali untuk anggota Paviliun Rahasia Surga dan Fraksi Utopia, hanya pembudidaya di tahap pelatihan Void dari keluarga dan sekte yang selamat. Semua pembudidaya lain di tahap transformasi bayi dan tahap yang lebih rendah telah dibunuh oleh Suke. Mereka harus membuat Suke menjawab untuk itu, jika tidak, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua timur dalam hitungan hari. Juga, mereka sangat ingin mendapatkan barang berharga Suke. Semua orang tahu Suke memiliki seni kaisar surgawi. Bahkan jika dia tidak memilikinya, mantranya, yang memberinya kekuatan teleportasi, cukup menarik bagi mereka semua. Saya merasa dia sangat peduli dengan Jiang Hongyan. Mungkin kita bisa mengalahkan Jiang Hongyan dulu. Dengan Jiang Hongyan sebagai sandera, kita bisa menangkap Suke tanpa perlawanan, sebuah pembangkit tenaga listrik bergumam dengan suara rendah. Seseorang menggelengkan kepalanya segera. Pasti tidak mudah mengalahkan Jiang Hongyan. Sekarang dia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai tahap pelatihan Void. Kekuatannya telah meningkat secara luar biasa. Juga, luka kita masih belum sembuh. Saya khawatir kita tidak dapat menangkapnya dengan mudah. Benar, untuk menyembuhkan luka kita, mungkin kita bisa. Mata pembangkit tenaga listrik berbinar saat dia menatap Budfest dengan penuh semangat. Banyak orang di sekitarnya juga mengingat luka Suke telah sembuh dengan cepat setelah dia dipukul oleh Budfest. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte menyegel area di mana mereka berada dengan kekuatan jiwa mereka dan mulai mengobrol dengan mengirim pesan. Bahkan beberapa putra suci dan perawan suci berpartisipasi dalam diskusi, termasuk Bai Lingrui dari keluarga Bai. Namun, Xiao Munan, putra suci dari Sekte Iblis Surgawi, Xiao Taixuan, putra suci dari Sekte Naga Hijau 8 Arah, dan Qinji, perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi tidak berpartisipasi dalam diskusi. Itu bukan karena mereka berhati lembut. Mereka begitu sombong dan arogan sehingga mereka meremehkan pemikiran untuk menyembuhkan luka mereka dengan ditinju oleh seekor anjing. Sayang, di depan kesempatan seperti itu, rasa malu bukanlah masalah besar. Pusat kekuatan dari beberapa keluarga dan sekte mencoba membujuk putra suci dan perawan suci mereka untuk bergabung dengan mereka. Namun, putra suci dan perawan suci ini tetap berwajah dingin dan tidak menanggapi. Metode ini terlalu rendah untuk mereka. Akhirnya, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte setuju untuk menangkap Budfest terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan memaksa Budfest meninju mereka untuk menyembuhkan luka mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menangkap Jiang Hongyan dan menggunakannya sebagai sandera untuk mengintimidasi Suke. Membangun kepala dong, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Jiang Yushu bertanya, menatap Dong Genji saat ini. Banyak pembangkit tenaga dari gedung Karefri ada di sini. Dengan partisipasi mereka, kemungkinan sukses akan semakin tinggi. Beberapa orang jenius dari Karefri Building juga menatap Dong Genji. Bagi mereka, Dong Genji adalah tulang punggung masyarakat. Semuanya menjadi lebih baik saat diatur oleh Dong Genji.
Dong Genji tersenyum dan berbicara dengan semangat tinggi dan penuh semangat, The Caref Rebuilding pasti akan mengambil bagian dalam aksinya. Namun, saya memiliki kondisi, yaitu, saya ingin menjadi yang pertama ditinju oleh anjing itu. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Anda ingin menjadi yang pertama dipukuli anjing? Semua pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte mengerutkan kening, malu dengan permintaan Dong Genji. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi yang pertama. Alasan utamanya adalah mereka terluka parah, dan luka mereka tidak akan sembuh dengan cepat. Juga, mereka berada dalam situasi yang cukup berantakan. Luka mereka disebabkan oleh seorang pemuda di tahap transformasi bayi, yang mempermalukan mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka mereka dengan cepat, mereka bisa menyembuhkan semua luka mereka selama mereka dipukuli oleh anjing itu. Yang pertama dipukuli akan menjadi yang pertama sembuh. Mereka semua sangat ingin mendapatkan kembali kekuatan. Namun, kali ini banyak orang jenius dari Caref Rebuilding yang hadir. Kebanyakan dari mereka sekuat putra suci dan perawan suci dari keluarga besar dan sekte, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Rencana mereka adalah mengancam Suke dengan menyandera Jiang Hongyan, jadi mereka membutuhkan orang untuk mengalahkan Jiang Hongyan terlebih dahulu. Setelah negosiasi singkat, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte akhirnya menyetujui persyaratan Dong Genji. Setelah itu, mereka melangkah keluar perlahan dan menyebar untuk mendekati Budfest, ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Mereka berencana untuk menangkap Budfest tanpa mengejutkan Jiang Hongyan dan Suke. Tentu saja, jika memungkinkan, mereka lebih suka menangkap Suke atau Jiang Hongyan secara langsung. Paviliun Rahasia Surga dan Fraksi Utopia masih tidak mau berpartisipasi dalam rencana mereka. Han Ying, perawan suci dari Paviliun Rahasia Surga, berpikir tidak perlu mengambil risiko dan membuat musuh keluar dari Suke. Dia telah memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk berbaikan dengan Suke di masa depan. Oleh karena itu, dia berhenti secara sukarela. Fraksi Utopia telah dikecualikan oleh keluarga besar dan sekte. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Liu Jingning memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jiang Hongyan dan Suke. Jika fraksi Utopia berpartisipasi dalam rencana yang lain, rencana mereka sendiri mungkin terungkap. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka tidak dapat menghindari menarik perhatian Suke dan Jiang Hongyan. Bahkan Budfest yang bodoh telah merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia mendatangi Suke dan berkata dengan suara rendah, "Bocah cilik, aku punya firasat buruk. Mereka akan menyerang. Cepat, beri aku ratusan mantra pelarianmu dan aku akan memastikan keselamatanmu." Suke langsung terhibur oleh Budfest. Jika saya mengambil ratusan mantra pelarian ilahi, bagaimana saya bisa membutuhkan Anda untuk memastikan keselamatan saya? Namun, dia tidak berencana untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan orang-orang ini. Bahkan dia tidak bisa membunuh mereka, dia akan memberi mereka pelajaran. Pusat kekuatan dari keluarga besar dan sekte juga tahu bahwa rencana mereka tidak sempurna. Mereka pasti akan mengejutkan Suke jika mereka berencana untuk menyerang. Sekarang, anak panah telah dipasang di tali, dan mereka harus melancarkan serangan. Mereka lebih suka meluncurkan serangan yang ditakdirkan untuk gagal daripada membiarkan Suke dan Jiang Hongyan pergi. Buru-buru, mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Mari kita coba menyebar untuk menutup area 30 mil di sekitar sini. Saya menduga jangkauan efektif mantra pelarian orang itu tidak bisa melebihi 30 mil. Jiang Yushu menyampaikan pesan kepada para pembudidaya lainnya. Tepat pada saat itu, Suke tiba-tiba melangkah keluar dan berteriak, "Rekan-rekan kultivator saya, karena pukulan, persahabatan tumbuh. Kami berteman sekarang. Apapun bisa dinegosiasikan di antara kita. Saya masih memiliki tahu bau dan barang ajaib yang dapat menembus batu kuno. Jika mau, Anda dapat membelinya dengan Spirit Stone." Mendengar kata-katanya, semua orang tercengang. "Apa-apaan? Kami akan mengelilingi Anda dan menjatuhkan Anda. Apakah Anda masih mencoba berbisnis dengan kami?" Harap dicatat bahwa fraksi surga yang meledak tidak kekurangan item ajaib, tetapi kami kekurangan batu roh. Oleh karena itu, kami ingin memperdagangkan item ajaib kami dengan Anda. Namun, jika Anda akan merampok saya jamin Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membeli barang-barang ajaib dari saya, apakah saya pergi ke benua selatan, gurun barat, atau laut utara. Suke berbicara lagi. Mendengar itu, para pembudidaya berhenti. Jiang Yushu juga menyampaikan pesan dengan tergesa-gesa kepada para pembudidaya lainnya, semuanya, berhenti. Mari kita tunda serangan untuk sementara waktu.
Dia percaya Suke benar-benar bisa melarikan diri dan meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Jika tidak, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void, mereka tidak perlu menyusun rencana yang begitu hati-hati. Pada awalnya, mereka mengira Suke akan mati dalam pertempuran. Mereka tidak mengira Suke begitu ambisius untuk berbisnis dengan mereka saat ini. Namun, bagi mereka, ini adalah pilihan yang lebih baik. Di dunia penggarap, tidak ada yang bisa membeli barang ajaib dengan batu roh. Mereka yang memiliki benda ajaib akan selalu merahasiakannya. Hanya orang bodoh yang menukar barang ajaib dengan batu roh, tapi sekarang orang bodoh telah muncul. Suke serius akan menjual barang ajaibnya? Hanya ada dua kemungkinan, dia sangat membutuhkan batu roh, atau dia punya rencana. Namun, orang cenderung mempercayai kemungkinan pertama. Mereka mengira Suke berasal dari fraksi surga yang meledak, sebuah faksi kecil yang tidak diketahui yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak batu roh. Mereka tidak khawatir tentang kemungkinan konspirasi Suke. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, jika tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan status dan kekuatan mereka saat ini. Mereka cukup percaya diri untuk percaya bahwa mereka tidak akan ditipu dalam transaksi bisnis ini, meskipun mereka telah ditipu oleh Suke sebelumnya. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte telah menyaksikan kekuatan benda ajaib Suke. Misalnya, beberapa orang yang telah membeli tahu bau selama konvensi pemotongan batu telah membawanya pulang. Anggota keluarga atau sekte mereka yang bahkan lebih kuat dari mereka telah memverifikasi efek dari tahu bau. Oleh karena itu, penjualan tahu bau telah berhasil bagi mereka. Berdasarkan kasus yang berhasil ini, orang-orang cenderung percaya bahwa Suke sangat membutuhkan batu roh. Teman mudaku, dengan cara ini, kamu bisa menjual seni kaisar surgawi dan seni sihir lainnya. Kami akan menawarkan harga yang memuaskan, kata Jiang Yushu setelah merenung sejenak. Dia pikir itu layak untuk dicoba. Ini tentu akan menjadi kabar baik bagi mereka jika mereka dapat membuat kesepakatan bisnis. Jika tidak, mereka masih bisa menemukan cara untuk menjatuhkan Suke. Suke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak memiliki seni kaisar langit. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa meskipun seni sihir saya sangat kuat, mereka tidak memiliki konotasi Tao? Alasannya adalah seni sihir ini rusak. Jika saya menggunakannya, saya tidak dapat menggabungkan konotasi Tao di dalamnya. Mendengar itu, wajah Jiang Yushu dan para pembudidaya lainnya menjadi gelap. Mereka tidak mempercayai kata-kata Suke, karena konotasi Tao tidak ada hubungannya dengan seni sihir. Apa yang disebut konotasi Tao digabungkan dengan kekuatan inti sejati dan kekuatan jiwa, serta tubuh seorang kultivator. Setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang kultivator memiliki konotasi Tao. Oleh karena itu, ketika seorang kultivator menggunakan seni sihir apapun, kekuatan inti sejati dan kekuatan jiwa akan digunakan, dan konotasi Tao juga akan digabungkan dalam semua gerakan seni sihir. Suke tidak tahu apa-apa tentang konotasi Tao, jadi dia baru saja menjelaskannya secara singkat. Namun, omong kosongnya meyakinkan banyak orang. Jiang Yushu tidak pernah menyangka Suke akan menjual seni kaisar surgawi. Jika Suke benar-benar ingin menjualnya, Jiang Yushu pasti akan curiga. Sekarang, Suke menolak untuk menjual seni kaisar surgawi dengan alasan lemah, yang meyakinkan Jiang Yushu. Dia lebih yakin bahwa Suke dengan tulus membutuhkan batu roh. Dia memikirkannya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, teman mudaku, jika kamu tidak tulus, akan sangat sulit bagi kita untuk berbisnis. Bagaimana dengan ini? Karena Anda tidak ingin menjual seni kaisar langit, mari kita bicara tentang binatang iblis di samping Anda. Berapa harganya? Kami ingin membelinya. Beli binatang iblis? Suke terkejut setelah mendengar ini. Astaga! Mereka bahkan ingin membeli Budfest. Suke agak bingung. Dia tahu Budfest adalah anjing dengan sejarah yang luar biasa. Mungkin Budfest benar-benar keturunan naga sihir kuno. Namun, informasi ini semata-mata berdasarkan bualan Budfest, yang keasliannya sulit diverifikasi. Apalagi, Budfest belum mengungkapkan bakat yang tidak biasa sampai sekarang. Fisiknya sangat kuat dan dia tahu sesuatu tentang mantra, tapi itu saja. Lantas mengapa orang-orang ini mengincar Budfest dan ingin membelinya? Mungkinkah mereka mengetahui latar belakang Budfest? Suke menatap Jiang Yushu dengan curiga. Namun, sebelum Suke sempat mengatakan sesuatu, Budfest menjadi gila. Sialan, Anda hanya sekelompok sampah bagi saya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan saya. Beraninya kau mengatakan ingin membelikanku? Budfest langsung meludahi Jiang Yushu setelah selesai. Wajah Jiang Yushu langsung jatuh dan dia mendengus. Air liur Budfest terhalang di udara dan jatuh ke tanah puluhan sentimeter dari Jiang Yushu.
Teman mudaku, sepertinya hewan peliharaanmu cukup gelisah, kata Jiang Yushu, menatap Suke dengan dingin. Jika dia tidak terlalu memikirkan keterampilan penyembuhan ajaib Budfest, dia pasti sudah mencoba membunuhnya. Suke menjawab dengan senyum tipis. Sekarang dia dikelilingi oleh pusat kekuatan dari sebagian besar keluarga besar dan sekte, tapi dia tidak keberatan. Dengan mantra pelarian ilahi di tangannya, dia bisa pergi bersama Jiang Hongyan ketika segala sesuatunya berjalan ke selatan. Matamu benar-benar lihai untuk memperhatikan Budfest, kata Suke, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Namun, sayang sekali aku tidak bisa menjualnya karena dia terlalu berharga. Dia tidak bisa langsung bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin membeli Budfest, jadi dia harus hati-hati menyelidiki situasinya dengan kata-katanya. Jiang Yushu tidak bingung dengan kata-kata Suke. Sebaliknya, menurutnya cukup normal bagi Suke untuk bereaksi seperti ini. Seekor anjing yang bisa menyembuhkan luka secara instan tentu sangat berharga. Tidak ada yang bisa menjual seekor anjing dengan keterampilan ajaib ini. Teman mudaku, baru saja lukamu sembuh karena ditinju oleh anjing ini. Saya kira Anda juga orang yang pintar, jadi Anda harus tahu alasan kami ingin membeli anjing itu. Oleh karena itu, saya akan langsung mengejar. Kami membutuhkan anjing ini untuk menyembuhkan luka kami. Sebutkan saja harga Anda. Jiang Yushu dengan dingin langsung ke intinya, karena dia tidak ingin membuang waktu dengan Suke. Pada saat yang sama, para pembudidaya lain juga menyebar dan mencoba menutup semua cara yang mungkin bagi Suke untuk melarikan diri dengan berdiri di titik-titik kunci. Seseorang bahkan mengisolasi Suke dari Jiang Hongyan dan Liu Jingming. Jika Suke memutuskan untuk melarikan diri, orang-orang ini setidaknya akan mencegahnya membawa Jiang Hongyan pergi. Namun, Suke sangat senang. Awalnya, dia mengira orang-orang ini ingin membeli Budfest dengan paksa karena mereka telah mengetahui sejarah Budfest. Dia tidak menyangka orang-orang ini cukup bodoh untuk mengaitkan lukanya yang sembuh dengan pukulan anjing itu. Setelah dipikir-pikir, dia bisa memahami kesalahpahaman Jiang Yushu dan para pembudidaya lainnya. Sepertinya lukanya disembuhkan saat Budfest memukulnya. Memikirkan hal ini, Suke memiliki ide yang cukup bagus tentang bagaimana keadaannya, jadi dia tersenyum dingin di dalam dan memutuskan untuk memenuhi trik mereka dengan trik lain. Lagi pula, mereka telah mengulurkan wajah mereka kepadanya, dia benar-benar tidak punya alasan untuk mencegah dirinya menamparkan mereka. Dia menghela nafas saat melihat Jiang Yushu. Saya sangat ingin membantu Anda, tetapi Anda memiliki begitu banyak orang yang membutuhkan perawatan. Budfest tidak bisa menyembuhkan luka untuk kalian semua. Baru saja, dia menyelamatkan saya dengan biaya tinggi. Kami telah bersatu dan saling membantu sejak kecil. Penderitaannya sangat membuatku tertekan. Budfest bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, sebuah suara masuk ke telinganya. Jangan bicara. Apa? Budfest segera berbalik. Dia menyadari orang yang mengirim pesan kepadanya adalah Jiang Hongyan. Jiang Hongyan masih duduk di tanah dengan kaki bersilang. Matanya tertutup rapat dan tubuhnya terbungkus cahaya. Sepertinya dia masih menyembuhkan lukanya dalam keadaan seperti kultivasi terpencil. Mata Budfest langsung berbinar. Dia merasakan ada sesuatu yang salah meskipun dia sangat bodoh. Sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi besar. Ini jelas merupakan konspirasi besar. Budfest sangat bersemangat menyaksikan trik Suke untuk menipu orang-orang jahat dan menyebalkan ini. Dengan pengingat dari Jiang Hongyan, Budfest tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana konspirasi ini direncanakan. Dia hanya menutup mulutnya dan mencoba bekerja sama dengan Suke dengan berpura-pura sakit. Kemudian, dia menunggu untuk menikmati pertunjukan. Suke tidak menyangka Budfest bisa begitu kooperatif, jadi dia berteriak kaget, "Budfest, kamu baik-baik saja? Apakah luka Anda sebelumnya terbuka kembali?" "Sayang, ini semua salahku. Jika saya tidak terluka begitu serius barusan, saya tidak akan meminta Anda untuk menggunakan tinju kesehatan saya. Kembalikan kesehatan saya yang tak tertandingi." "Tinju kesehatanku yang tak tertandingi, yang tak tertandingi?" Banyak orang tercengang dengan nama aneh itu. Bagaimana mungkin seni sihir ajaib memiliki nama yang begitu vulgar? Namun, sebagian besar pembudidaya tidak tertarik dengan nama tersebut. Mereka telah melihat banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh Suke, seperti tahu bau dan benda ajaib yang dapat menembus batu kuno, yang memiliki efek magis tetapi belum pernah dilihat atau didengar di dunia penggarap. Itu cukup normal baginya untuk mengetahui atau memiliki seni sihir ajaib dengan nama yang aneh. Mereka tidak peduli dengan nama selama seni sihir bisa menyembuhkan luka. Liu Jingming tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dari pengalamannya dengan Suke, dia menduga dia akan menipu orang-orang itu lagi. Jiang Hongyan masih duduk di tanah dengan kaki bersilang.
Namun, tidak ada yang memperhatikan senyum tipis muncul dan menghilang di wajahnya ketika Suke menyebutkan tinju kesehatanku yang tak tertandingi. Dong Genji dari gedung riang melangkah keluar dan dengan ringan berkata, "Kakak Wang, kamu menyebabkan luka kami. Cukup adil bagi kami untuk membayar Anda sehingga Anda dapat meminta hewan peliharaan Anda untuk menyembuhkan luka kami. Apakah Anda benar-benar akan menolak kami?" "Apa yang dikatakan saudara Dong benar," kata Suke. "Namun, saya juga dalam acar. Budfest hanya bisa menyembuhkan selusin orang paling banyak, yang bisa membuka kembali luka lamanya dan bahkan membunuhnya. Aku benar-benar tidak bisa menerima itu." Semakin dia menjelaskan, semakin bersemangat para pembudidaya ingin mendapatkan Budfest. Namun, Suke terus berbicara. "Bagaimana dengan ini? Anda memilih 15 orang, dan saya akan meminta Budfest untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi masing-masing dari mereka harus terlebih dahulu membayar 1 juta batu roh tingkat terbaik sebagai biaya perawatan Budfest di masa depan." "Apa?" Semua orang di area ini berteriak, mata mereka terbelalak karena terkejut. 1 juta batu roh tingkat terbaik untuk menyembuhkan luka kita? Apakah Anda merampok kami? Banyak orang dikejutkan oleh harga yang luar biasa ini. Memang, mereka sangat terluka. Jika mereka melakukan kultivasi terpencil selama 1 atau 2 bulan di rumah, mereka dapat pulih sepenuhnya dan tidak perlu membayar harga setinggi itu. Alasan mereka ingin memulihkan kekuatan penuh dengan cepat adalah untuk menangkap Suke dan Jiang Hongyan. Tapi harga yang ditawarkan oleh Suke terlalu tinggi. 1 juta batu roh kelas terbaik untuk 1 orang adalah harga yang tidak dapat diterima bagi mereka. Gemuruh. Pada saat ini, suara besar mencapai mereka dari jauh. Sepertinya ledakan dahsyat baru saja terjadi. Kerumunan yang terkejut tanpa sadar berbalik. Saat berikutnya, mereka semua tercengang. "Adalah, kota kehancuran itu?" Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Semua orang tercengang. Bahkan ekspresi Suke juga berubah karena keterkejutannya. Ledakan itu terjadi di Desolation City, tempat dia dan Liu Jingning tinggal beberapa hari yang lalu. Sekarang, perubahan yang tidak bisa dijelaskan telah terjadi di sana. Seluruh kota melayang di udara. Kota kuno, di mana spiritual Qi jarang, terbungkus kabut spiritual yang tebal. Sementara itu, awan kemerahan jatuh dari kota seperti air terjun yang mempesona. Adegan itu mengejutkan, sepertinya tempat itu telah berubah menjadi kota celestial. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.